Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar ya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, pada video pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan tentang makna dan nilai yang terkandung pada Pancasila. Sudah baca belum nih kalian materinya? Makna Pancasila itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara. Setiap negara itu harus memiliki dasar negara yang merupakan ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara. Tentunya dasar negara setiap negara itu berbeda satu sama lain. Di sini maksudnya adalah dasar negara itu kan ada suatu acuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk meraih tujuan dan merupakan suatu ciri dari suatu negara. Sehingga dasar negara ini berbeda antara satu negara lain dengan negara lain. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu ditetapkan dalam pertama, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang bunyinya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu negara Indonesia yang berdaulatkan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lalu yang kedua itu ada Impres atau Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarki. Artinya adalah setiap sila dalam Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat, menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Jadi nilai makna pada sila pertama itu berkaitan dengan makna dan nilai pada sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima atau sebaliknya. Yang ketiga itu ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Lalu, Pancasila sebagai dasar negara itu yang terakhir ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 pada pasal 1 TAP MPR nomor 18/MPR/1998 menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar negara dari NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup, itu artinya segala aktivitas keseharian bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan nilai yang ada dalam Pancasila, serta memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin bagi masyarakat Indonesia. Lalu ada juga nih arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ada 5 arti penting. Yang pertama, itu membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak mudah terbawa arus budaya bangsa asing. Dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dapat dijadikan sebagai pedoman atau sebagai saringan bagi masyarakat Indonesia agar tidak terbawa oleh arus budaya asing. Jadi kita bisa menyaring nih, budaya mana sih yang sesuai dengan jati diri bangsa, dengan ciri khas bangsa Indonesia. Seperti itu.
Nah, arti penting yang kedua itu adalah mengisi berbagai pertentangan dan ketegangan. Hal ini bertujuan sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan dalam berbangsa dan bernegara. Kita ketahui ya bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang sangat beragam. Nah, dengan adanya Pancasila itu dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menghadapi permasalahan yang timbul karena adanya keberagaman. Arti penting yang ketiga itu dapat memberikan arahan tujuan dan menjadi pendorong dalam upaya mencapai tujuan bangsa. Arti penting yang keempat sebagai pedoman dalam pemecahan berbagai macam permasalahan bangsa dan negara, mulai dari sosial ekonomi, politik, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Lalu arti penting yang kelima, atau yang terakhir ini adalah sarana pemersatu bangsa dan negara. Lalu kira-kira apa sih makna atau apa sih nilai yang terkandung dalam Pancasila? Sebenarnya nilai yang terkandung dalam Pancasila, setiap nilai itu banyak, namun di sini Miss hanya memberikan contoh beberapa saja. Sila pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini memiliki nilai yaitu percaya dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan diakuinya 6 agama dan kepercayaan. Jadi bahwa masyarakat Indonesia itu harus percaya adanya Tuhan. So mungkin ada beberapa orang yang tidak percaya dengan Tuhan, tapi secara umum dan secara luas di sini mengharuskan bahwa masyarakat Indonesia itu percaya adanya Tuhan. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya atau dengan diakuinya 6 agama resmi di Indonesia dan beberapa aliran kepercayaan. Nilai sila pertama, yang kedua contohnya itu adalah percaya dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu contohnya ada hidup rukun antar umat beragama, dan agama atau kepercayaan itu hubungannya antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai Pancasila yang kedua, contohnya itu adalah mengakui dan memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap menghormat dan kerjasama antar bangsa lain, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi nilai yang terkandung dalam sila yang kedua adalah kita tidak boleh membedakan setiap manusia berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap manusia itu sama. Yang membedakannya hanya mungkin di mata Tuhan. Dan juga kita Indonesia itu aktif dalam kerjasama dengan berbagai bangsa yang ada di dunia. Selanjutnya adalah nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga. Itu ada contohnya sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu contoh yang terakhir ada mengembangkan persatuan atas dasar semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya ini adalah para atlet Indonesia. Nah, mereka tuh harus rela jauh dari keluarga, harus rela melakukan persiapan intensif sebelum mereka bertanding nanti. Itu adalah contoh sikap rela mereka berkorban untuk kepentingan bangsa, yaitu untuk pertandingan nanti nih di ajang. Selanjutnya nilai Pancasila yang terkandung dalam sila keempat. Contohnya tuh pertama, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. Maksudnya adalah berdiskusi dulu, berdiskusi bersama, mendengarkan setiap masukan dan pendapat yang ada untuk mencapai mufakat, kesepakatan bersama.
Contoh yang kedua dari nilai pada sila keempat itu adalah keputusan itu diambil harus dipertanggungjawabkan. Dan contoh yang terakhir adalah setiap warga negara Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, yang terakhir, nilai yang terkandung dalam sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah sikap atau perilaku suka bekerja keras, pantang menyerah. Terus ada juga sikap mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, serta menghargai karya orang lain. Demikian video pembelajaran kita hari ini tentang makna dan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Terima kasih. Bila ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian bisa tanyakan langsung ke Miss melalui grup WA kelas atau kalian bisa PC ke Miss. Untuk video hari ini, Miss akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu ya.